Halo, saya hamba Tuhan Lee Jong Yu yang melayani di Gereja Singwang di Yeongdongpo. Hari ini kita akan membahas pembahasan mengenai kitab Galatia. Mari kita perhatikan kitab Galatia 1 ayat 11 sampai 24 mengenai hanya kasih karunia Allah. Pesan hari ini dapat kita ringkas menjadi 3 poin. Pertama, untuk dapat memahami isi pesan ini, kita harus mengerti konsep dari rasul. Jadi, kita akan membahas singkat tentang arti kerasulan. Yang kedua, Paulus ingin menyatakan bahwa firman yang ia sampaikan bukan berasal dari manusia. Jadi, dia memberikan 2 bukti yang menyatakan bahwa firman yang ia sampaikan bukan berasal dari manusia maupun dari kerasulannya. Kedua bukti ini terdapat dalam ayat 13 hingga 24. Jadi, saya akan memulai pengajaran hari ini sesuai poin-poin tersebut. Pertama, kita akan membahas arti dari kerasulan. Rasul, orang yang pertama yang teringat adalah Rasul Paulus. Ada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Namun, jabatan rasul ini sangat unik dan istimewa. Posisi ini tidak ada lagi sampai saat ini. Jabatan rasul ini adalah jabatan khusus pada abad pertama yang secara langsung dipanggil oleh Yesus Kristus, yang ditunjuk langsung oleh Yesus Kristus. Karena itu, dalam hukum gereja menyebut bahwa posisi ini adalah sementara, karena lawan posisi sementara adalah posisi tetap. Posisi tetap ini disebut diaken, penatua, dan ini adalah posisi tetap. Posisi tetap ini berlanjut sejak Yesus Kristus datang ke dunia ini. Gereja didirikan hingga Yesus datang kembali. Jadi, dengan kata lain, jabatan hamba Tuhan, penatua, dan diaken terus ada, tetapi rasul bukanlah posisi tetap. Meskipun saya adalah hamba Tuhan yang bertemu Yesus dari abad pertama dan dipanggil oleh Yesus untuk menjadi hambanya, tetapi saya tidak melihat Yesus yang bangkit dengan mata kepala saya sendiri. Tetapi para rasul bukan hanya melihat langsung kebangkitan Yesus, tetapi juga saksi pertama yang menerima pengajaran dari Yesus Kristus secara langsung. Hamba Tuhan bukanlah saksi pertama. Hamba Tuhan hanya memberitakan firman dan bersaksi mengenai firman, tetapi para saksi pertama melalui Alkitab, mereka mencatat firman itu. Saya adalah orang yang menguraikan dan mengajarkan firman, dan itu juga yang saya lakukan saat ini. Tetapi Rasul Paulus berbeda. Itu sebelumnya ada perjanjian baru yang mencatat firman Yesus. Jadi otoritas rasul yang diajarkan oleh Yesus adalah otoritas tertinggi yang ada di gereja selain Allah Tritunggal yang bisa kita pikirkan. Karena rasul tidak hanya dipanggil langsung oleh Allah Tritunggal, tetapi juga dapat pengajar langsung dari Yesus. Jadi kita bisa lihat sebagai otoritas tertinggi. Jadi kesaksian para rasul dan kesaksian yang dicatat dalam Alkitab dianggap sempurna. Alasan mengapa konsep rasul ini penting adalah apakah Paulus benar-benar seorang rasul. Apakah dia hanya saksi kedua yang belajar dari rasul? Ini sangat penting. Apakah Paulus bertemu Yesus secara langsung? Ya, bertemu langsung. Dalam Kisah Para Rasul 9, Yesus yang bangkit dan naik ke surga bertemu Paulus secara langsung. Ia adalah alat yang digunakan oleh Yesus untuk menyampaikan firman kepada bangsa lain dan orang Israel. Sebuah wadah Yesus, betul. Dari bacaan ini, kita dapat melihat bahwa Paulus adalah rasul yang bertemu secara langsung dengan Yesus, diajar langsung, dan dipanggil secara langsung oleh Yesus. Tentu semua posisi seperti hamba Tuhan dan lainnya dipanggil oleh Yesus. Tetapi tidak semua rasul yang dipanggil secara khusus dan melihat Yesus yang telah bangkit secara langsung. Jadi, jabatan rasul atau bukan adalah hal yang sangat penting. Sebagai contoh, Katolik dan Protestan memiliki beberapa perbedaan, dan perbedaan terbesar adalah paus.
Di dalam agama Kristen Protestan, tidak ada paus, tetapi di agama Katolik ada. Dan umat Katolik menganggap bahwa apa yang telah disampaikan paus di depan umum adalah benar. Karena umat Katolik melihat paus sebagai seorang rasul. Karena itulah, rasul adalah orang yang bertemu langsung dan mendapat panggilan langsung dari Yesus, maka kata-katanya benar. namun dalam Kristen Protestan, Kita percaya bahwa iman yang berdasarkan Alkitab ini pada rasul yang dipanggil Yesus pada abad pertama dan Paulus termasuk di dalamnya. Kita percaya bahwa orang yang dipanggil dan menyampaikan firman-Nya terbatasi. Dan kita berpikir bahwa kita bisa menemukan otoritas kerasulan itu melalui kitab yang diwahyukan kepada para rasul melalui Roh Kudus. Itulah mengapa Katolik Roma menganggap rasul selain pada Alkitab. Meskipun ajaran Paus, bahkan tradisi yang dibuat oleh Paus dianggap sebagai firman Tuhan, tetapi tetap percaya bahwa Alkitab yang merupakan firman Tuhan. Itulah mengapa sangat penting bagi Paulus menyatakan apakah dirinya seorang rasul. Karena jika Paulus bukan rasul, apa yang ia sampaikan bisa saja salah. Mari kita lihat ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan padamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang diberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Di sini dikatakan bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan, bukan? Dikatakan yang kuberikan itu bukanlah Injil manusia, aku bukan menerimanya dari manusia, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Mari kita lihat apa artinya ini. Mungkin kita berpikir bahwa Paulus melakukan ini karena dia ingin mengatakan mendapat perlakuan sebagai rasul. Karena itu dia mementingkan hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Namun, dengan membandingkan kedua ayat ini, kita bisa melihat bahwa pembelaan Paulus terhadap kerasulannya bukan untuk menyatakan dia baik atau dia kedudukannya tinggi. Dia ingin menyampaikan bahwa firman yang dia beritakan adalah benar tanpa adanya kebohongan apapun, melainkan firman yang datang dari Yesus. Dan untuk membuktikan bahwa ia tidak dipanggil oleh manusia melainkan oleh Tuhan, dia memberikan dua bukti. Ayat 13 hingga 24 berisi tentang kedua bukti ini. Mari kita lihat.